Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Fa ya hadratal muhtaramin, para jamaah Majlis Ratib Ahli Terus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh sesama kita, Bapak Ibu serta para bapak-bapak yang lainnya dan yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, yang tidak disebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang paling besar dan paling agung yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih melaksanakan rutinitas kita, yaitu sama-sama berdoa, sama-sama memohon memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penuh harapan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dan mudah-mudahan kita berharap memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kedua orang tua kita jika masih ada, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, senantiasa Allah memberikan kekuatan, dan mudah-mudahan dipermudah segala urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap memohon kepada Allah, kita khususkan buat kedua orang tua kita jika sudah tidak ada, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu tercurah ke hariban alam ya habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, yang kita selalu sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu senantiasa mengikuti ajarannya dan mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang menghormati majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih insyaallah Rabu besok yaitu Rabu Puasa akhir Rabu bulan Shawwal. Mudah-mudahan segala penyakit-penyakit yang menimpa pada diri kita, kepada keluarga kita, mudah-mudahan dijadikan sasaran ibadah untuk dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mudah-mudahan menjadi wasilah diangkat derajat dan martabat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak kalah pentingnya kita doakan keluarga kita, anak dan istri kita masing-masing, mudah-mudahan sama senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, sehingga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh dan salihah,
sehingga menjadi putra dan putri yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى غفرة ربنا والعرش بدل سيدنا محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي وصوله وفرعه ومشايخ بيته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الروح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ولأستاذنا ولشيخ مشايخنا ولأقربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مولانا سبحانه وصلى مشايخنا ان الله يولي درجاتهم في الجنه ويحب علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
صل
واغننا من غير بغاء يا الله selamatkanlah kami dari segala malapetaka dan berilah kami kecukupan tanpa kesusahan. Allahumma ajirna min ghairi ibtinai wa aghnina min ghairi ibtinai. Ya Allah selamatkanlah kami dari segala bencana dan berilah kami kekayaan tanpa ujian. Allahumma khufna min al-uqul ya farama wa min al-adhan ya sulfana. Ya Allah berikanlah kami kesempurnaan akal dan kejernihan hati. Wa min al-amali zakka wa min al-akhlaqi thiyabana. Ya Allah berikanlah kami limpahan amal yang baik dan limpahan akhlak yang mulia. Wa min al-arzaqi jasadana wa min al-afiyati akmalana. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang melimpah dan kesehatan yang sempurna. Wa min ad-dunya khairata wa min al-akhirati na'imah. Ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan kenikmatan akhirat kelak. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah sayangilah kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah mudahkan segala urusan-urusan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah sayangilah kedua orang tua kami sebagai ya Rabbana ridha ya saya udah sering ومن الطريق والسلام والعلم والمعروف والرضا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واغفرنا بالفهم واغفر علينا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والعلم بنور معرفتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا السنن التي في اثناء الصلاه. Bagian yang kedua menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang dulu kita jelaskan kesunahan sebelum sholat. Maka berikutnya insya Allah kita akan menjelaskan kesunahan yang ada di dalam sholat. Kemarin panjang menjelaskan tentang kesunahan sebelum melaksanakan sholat. Maka berikutnya kita menjelaskan kesunahan yang ada ketika kita sedang melaksanakan sholat. Maka kita sebagai musolli ialah orang yang senantiasa melaksanakan sholat, harus bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, mana rukun, mana sunnah sebelum melaksanakan sholat, mana sunnah di tengah-tengah sholat, mana kesunahan setelah sholat. Maka kesunahan sebelum sholat sudah kita jelaskan panjang lebar. Maka berikutnya kita akan menjelaskan kesunahan yang ada kaitannya mengenai tentang pertengahan sholat. Artinya kesunahan yang ada di dalam sholat. Katsir. Maka kesunahan yang ada di dalam sholat katsir, sangatlah banyak. Tetapi dari kesunahan yang ada di dalam tengah sholat ini, waqad taqaddama annaha tanqasimu ila ismain.
Nyata-nyata jelas bahwasanya kesunatan yang ada di dalam tengah-tengah sholat itu dibagi menjadi dua. Pertama hayat wa ab'adi. Pertama namanya adalah sunnah hayat. Yang kedua namanya sunnah ab'adi. Ingat. Jadi kesunatan yang ada di dalam sholat dibagi menjadi dua. Satu namanya kesunatan dinamakan sunnah hayat. Yang kedua dinamakan sunnahnya sunnah ab'ad. Pertama sunnah hayat. Sunnah hayat salah satunya adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Maka mengangkat kedua belah tangan ini hukumnya sunnah dan sunnahnya sunnah hayat, dan tidak semua mengangkat tangan. Jadi ada beberapa tempat yang disunahkan mengangkat tangan. Di mana saja wa yusannu fi arba'ati mawadhi'a, disunahkan mengangkat tangan yaitu di dalam 4 tempat. Pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, dan sunnahnya namanya sunnah hayat. Namanya sunnah hayat. Yang kedua wahidar ruku, ketika hendak ruku. Ketika hendak ruku kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Di mana lagi? Wa indal i'tidal, ketika i'tidal. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal, dan ketika bangun daripada tasyahud awal atau tahiyat awal. Jadi jangan semuanya ngangkat tangan. Pertama kesunahan mengangkat tangan itu yaitu ketika takbiratul ihram. Kata kita musalli faradul maghrib salat raka'at mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut mengucapkan Allahu akbar, takbiratul ihram namanya. Mengangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Nah, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, walaupun tidak mengangkat tidak apa-apa. Misalkan kata kita Allahu akbar, langsung begini aja. Shalli farada subhi rak'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Misalkan langsung begini sah. Ya cuma tidak mendapatkan pahala sunnah hayat itu. Mana kesunahan mengangkat tangan? Pertama yaitu ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah angkat tangan ini ke tangan. Nah, ini sunnah namanya. Yang kedua wahidar ruku, ketika hendak ruku. Lakum dinukum walaupun jangan walaupun lakum dinukum waliyadi. Nanti agak selesai lakum dinukum walaupun amin lagi. Apa nih? Lakum dinukum waliyadi. Kan kita dulu Allahu akbar sunnah, angkat tangannya sunnah. Walaupun lakum dinukum waliyadin Allahu akbar misalkan. Ini berarti orang belum tahu ilmunya. Berarti dia belum tahu ilmunya kesunahan yang ada di dalam sholat. Sayang, ada kesunahan sebelum sholat, ada kesunahan yang harus dilakukan ketika kita sholat, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan yang kedua ketika hendak ruku. Allahu akbar. Wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Terus
Rabbana walakal hamd. Gitu ya? Jangan sami Allah liman hamidah. Itu lagi doa. Jangan sami Allah liman hamidah. Wa indal i'tidal dan ketika i'tidal. Bangun dari ruku tumaninah, i'tidal tumaninah. Kan gitu ya? Sami Allah liman hamidah. Udah begini baru Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dulu sudah dijelaskan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang tidak boleh mil'is samawati wa mil'il ardi wa mil'i ma syi'ta min syai'in bi'di. Nah itu yang tidak boleh. Yang boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang boleh mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang tidak boleh dibaca kasrah mil'is samawati wa mil'il ardi wa mil'i ma syi'ta min syai'in bi'di. Nah itu yang tidak boleh. Nah ini mengangkat tangannya hukumnya sunnah ada di dalam sholat. Mana lagi? Wa indal qiyam min tasyahhudil awal, dan ketika bangun daripada tahiyat awal. Contoh kita tahiyat awal berarti baik tahiyat awal salat 4 rakaat ataupun salat 3 rakaat. Kalau salat sunnah kagak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Mengangkat tangannya nih di salah tahiyat awal. Itu hukumnya berarti kalau ada orang salat bangun dari tahiyat awal dia tidak mengangkat tangan, berarti tidak mendapatkan pahala sunnah yang ada di dalam salat. Berarti salatnya kalau ikut-ikutan salat, bukan ada tuntunannya, tapi salatnya ikut-ikutan. Kalau sholat ikut mah semuanya ngangkat tangan, ngaco juga. Jadi masing-masing mana yang harus mengangkat tangan, mana yang tidak. Ini rakaat awal angkat tangan, rakaat kedua angkat tangan, rakaat ketiga angkat tangan, rakaat keempat pun angkat tangan. Sholatnya jangan guruan. Sholatnya belum ada gurunya. Sholatnya hanya ikut-ikutan. Masya Allah. Nah, itu. Wa yafutu waqtuha bintihai takbir, dan habis waktunya yaitu sunnah bintihai takbir, yaitu ketika sudah selesai takbir. Jadi cuma ada 4 kesunahan, yaitu mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Maka itu disunahkan mengangkat kedua belah tangan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Irfa yadayka wa biha fastakbida wa kashif wa
Jadi pertama kesunahan mengangkat tangan ketika di tengah salat satu, yaitu ketika raf'ul yadain, ketika takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram fayabda'u ar-rafa inda takbir, bermulai mengangkat tangan ketika permulaan takbir. Wa yuhyahu bintihai, selesainya sampai di mana takbir sudah selesai. Di mana selesai sampai baru selesai mengangkat tangan. Gitu ya. Allahu Akbar. Nah, udah selesai angkat tangannya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar gini mulu. Lepasin juga. Gitu. Jadi batasan mengangkat tangan ketika lafaz Allahu Akbar sudah selesai. Jangan Allahu Akbar sudah selesai tangannya masih begini mulu. Setruk kali. Ya, itu Bapak. Yang kedua ketika ruku fayatawarrafa min bidai takbir, memulai mengangkat tangannya itu dengan memulai takbir faida khata kafahu mankibain hana mada takbir ila istiqari fi ruku, yaitu ketika meluruskan kafahu mangkibaihi, kedua telapak tangannya kepada pundaknya. In hadza mada takbir ila istiqrarihi fi ruku, jadi harus tenang dulu ya, harus lebih tenang dulu. Yang ketiga tidak bayatu ar-rafa wa taslima ibadi rabbi ra'si wa yamuddu ila ayyan tasiba fa idan tasaba arsala yadayhi. Allahu Akbar wa yamuddu ila ayyan tasiba fa idan tasaba, di mana sudah pajak ya, kaki sudah pajak maka dilepas ya. Fayadlu ar-rafa wa tasmi, maka memulai mengangkat tangan dan membaca sami Allahu liman hamidah ma'abtida'i rabbi ra'sih, diawali ketika mengangkat kepala. Sami Allahu ini ketika kepala naik ke atas, di situ mengucapkan sami Allahu liman. Ini udah benar gitu, udah. Sami Allahu liman hamidah. Udah. Benar begini baru Rabbana walakal hamd. Jangan begini sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tak dulu. Pajak dulu. Ini soft dulu. Itu. Faidan tasaba arsala yaitu apabila sudah pajak baru tangan ini dilepas, dilelehkan kata orang Sunda. Dikit-dikit. Ulang gitu. Yang keempat tinggal qiyam min at-tasyahhud fayabda'u raf'al yadayhi inda wusulihi ila hadi aqalil ruku', maka memulai angkat tangan ketika inda wusulihi, ketika datangnya ila hadi aqalil ruku', di mana paling sedikitnya akalnya ruku'. Mana paling sedikitnya ruku'? Ini udah akal ruku' nih. Sempurnanya dulu kan begini ya. Wa hiya at-takbir ma'a rafi yadayhi, dan diakhiri takbir beserta mengangkat kedua belah tangan idan tasofa, di mana sudah pajak lurus. Mana lagi kesunahan yang kedua, kesunahan yang ada di dalam sholat, satu mengangkat tangan ada 4. Yang kedua kesunahan yang ada di dalam sholat, wadul liyadil yumna ma'a asabihi ma'ala qu'il yusra qabidan laha asfal, meletakkan tangan sebelah kanan beserta jadinya ala qu'il yusra, kepada penggelangan. Namanya penggelangan nih, betul orang Sunda atau orang Jawa nih? Penggelangan sama kan? Nih yang bisa begini. Jadi gini nih. Ini mah ada sih kakak kian. Salah. Sunnahnya ini namanya penggelangan nih, penggelangan. Wadul yadil yumna, meletakkan tangan sebelah kanan ma'asoidihima, beserta jadinya ala qu'il yusra, kepada penggelangan sebelah kiri. Qabidan, halnya digenggam, laha asfal, sebelah bawahnya. Itu sunnah.
Al-qawwa al-adul ladhi yali kamal yadai wasa'id, yang dinamakan qaw pelangan adalah tulang yang nempel kepada apa namanya, ibu jari, jempol kurang Sunda. Jadi nyanding di sini namanya, ini pas gini. Ya, nah begini silakan nih, leket aja atau leket salah. Nah itu kesunahan yang ada di dalam sholat sidak kurang sidak, tapi tidak sembarang sidak. Makanya sholat beda dengan yang lain. Ini pun sidak namanya, tapi tidak berpahala. Tapi ketika sidak sesuai begini, maka mendapatkan pahala sunnah. Sedangkan kita harus mengikuti kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong sunnah, punya sunnah kawin dulu. Sunnah di dalam sholat banyak. Ada kesunahan sebelum sholat, ada kesunahan ketika melaksanakan sholat. Kesunahan di dalam sholat dibagi menjadi dua, satu hayat, dua abad. Pertama sunnah hayat, mengangkat tangan, mengangkat tangan. Ada 4 tempat yang disunahkan. Itu. Berikutnya yang kedua, meletakkan tangan sebelah kanan kepada tangan sebelah kiri. Sedekah namanya, tapi sedekah pun harus ada ilmunya. Jangan sembarangan sedekah. Kalau begini maka tidak dapat kesunahan. Apalagi kebalik. Nah, itu walaupun tidak membatalkan, walaupun tidak, cuma ngaco aja ngaco. Yang ketiga kesunahan yang ada di dalam salat an-nadhru ila maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud. Maka ketika kita sholat harus melihat tempat sujud, jangan murah diri. Insya Allah ketika kita sholat melihat tempat sujud kita nggak bakalan tahu yang ada di sebelah kita. Karena kita tahu sholat yang ada di sebelah kita karena mata kita lurus diri. Kan begitu ya. Maka sunnahnya ketika sholat jangan sampai si mata ini lurang diri kemana-mana. Lihat tempat sujud kita. Nah itu, lihat tempat itu jangan begini coblos dua. Siap. Kan gitu ya. Sekarang kan udah mulai kampanye dulu nih. Coblos, langsung ada semua tuh. Jangan, makanya kesunahan di dalam sholat pertama raf'ul yadain, mengangkat kedua belah tangan, dan yang kedua adalah meletakkan tangan sebelah kanan kepada tangan sebelah kiri. Sedekah namanya, tapi sedekah pun bukan begini, tapi begini. Itu ya. Nah, itu. Dan yang ketiga an-nadhru ila maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud kita. Itu sunnahnya. Walaupun sambil melirik begini tidak membatalkan, tapi hilang hukum sunnah. Di mana hukum hilang hukum sunnah berarti mendapatkan makruh. Makruh berarti menghilangkan pahala sunnah. Kan saya udah mau sholatnya jarang-jarang. Kan gitu. Udah mau sholatnya jarang. Pas sholat ngaco juga. An-nadhru ila maudhi'is sujud walau shalla khalfal ka'bah aw khalfa nabiyyin fayanzuru ila maudhi'is sujud mutlaqan. Walau shalla, bagaimana ini kita sholatnya di depan Ka'bah, sekalipun sholatnya di depan Ka'bah jangan melihatin Ka'bah. Sholat kita di depan Ka'bah, misalkan kan kita setelah tawaf ada sholatnya, sholat tawaf. Ada kita sholat sunat tawaf menghadap apa namanya? Menghadap multazam kan, menghadap multazam aja sholat sunat tawaf sebelum kita sa'i kan? Sebelum kita sa'i kita sholat sunat tawaf dulu, setelah sholat tawaf baru kita sa'i. Nah itu sekalipun kita sholatnya di depan Ka'bah, ya Allah ini Ka'bah, ya Allah, ya Allah, jangan tetap sholat, maka harus melihat tempat sujud. Gitu, walaupun di depan au khalfa nabiyyin, atau di belakang kuburan Nabi, sekalipun di belakang kuburan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan melihat maqam baginda Nabi. Tetap ketika sholat di tempat
kuburan baginda Nabi Muhammad, di belakang kuburan baginda Nabi tidak boleh melihat. Maka ketika sholat fayanduru ila maudhi'is sujud mutlak. Mutlak hukumnya artinya mutlak di sini mau itu tempat yang mulia atau tidak mulia, artinya menjadi rujukan bahwa kiblat adalah kiblatnya seluruh orang mukmin, orang muslim beribadah. Jangan mentang-mentang di depan Ka'bah sujud melihat Ka'bah, tidak. Ya. Ini mentang-mentang baru umroh, baru haji, mau sujud. Ini merupakan sayang benar nih kalau Ka'bah keliling dulu nanti. Nah itu hukumnya sunnah an-nadhru ila maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud kita. Itu hukumnya sunnah. Yang keempat kesunahan fathu basari, buka matanya. Wa adamu tabbidihi, jangan dipejamkan. Jangan merem. Sunnahnya buka matanya ini. Jangan merem begini. Apalagi imam tidur nanti. Tinggalin sama makmum. Jadi yang keempat kesunahan hayat fathu basari, buka matanya. Wa adamu tabbidihi, jangan memejamkan mata wala salatihi, selama ia sholat. Selama sholat jangan memejamkan mata sampai pengen susu. Padahal kalian susu bukan khusus. Bukan khusus namanya melihat susu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jika yang merem-merem itu bukan khusus, ngaco sebenarnya. Menghindari susu. Susu ada yang keras, ada yang cair, ada yang lembek. Kalau yang lembek yang 1000 digantung. Kalau yang keras yang dikaleng. Susu Indomie maksudnya. Fathu basari, kesunahan hayat membuka mata dan tidak boleh memejamkan mata. Itu sunnah namanya. Yang kelima, saktatus sholat, harus ada saktah di dalam sholat. Apa saktah di dalam sholat? Diam sejenak. Artinya yusanu lil musalli ayaskuta fi sholati sitta saktatin. Ada 6 tempat harus jeda. Setiap jedahnya biqadri subhanallah, ukuran subhanallah. Jadi jangan langsung harus ada jeda ukuran subhanallah. Satu, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu akbar. Jangan langsung Allahu akbar alhamdulillah katsira, jangan. Ada jeda dulu, saktah dulu ukuran subhanallah tuh. Jadi disunahkan hukumnya saktah, diam sejenak. Biqadri subhanallah, dengan ukuran membaca subhanallah Allahu akbar. Diam dulu sejenak ukuran subhanallah. Jangan sampai Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira, jangan. Nah itu nanti tidak mendapatkan pahala sunnah hayat. Jadi berhenti sejenak. Ukuran berhentinya saktahnya ukuran membaca kalimat subhanallah satu, yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Mana Allah iftitah? Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'idta minal masyriq wal maghrib. Itu doa iftitah sama. Jadi ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Hadisnya mah kagak ada ini. Kita mau pakai ini dulu ya. Hadisnya mah kagak ada ini. Langsung aja wajjahtu wajhiya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Langsung saja. Yang satu ketika takbiratul ihram yang ada doa iftitah. Yang kedua baina doa iftitah wa ta'ud, antara doa iftitah ketika masuk kepada ta'ud. Wa ana minal muslimin, kan akhirnya gitu ya iftitah ya. Nah setelah itu kan kita baca Fatihah tuh, disunahkan membaca ta'ud, maka jangan langsung baca ta'ud. Wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan. Dia sejenak baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi baca a'udzunya jangan dikelasin kayak mau ori, jangan. Ya.
Jangan kayak mekor ya. Alhamdulillah syukur di baru bismillah aja. Itu baca takut di dalam sholat hukumnya sunnahnya sunnah antara doa iftitah dan baca takut diam sejenak itu hukumnya sunnah yang harus dilakukan ketika dalam keadaan sholat. Apalagi yang ketiga baina ta'awud wal fatihah, antara ta'awud dan fatihah berarti ketika masuk dari ta'awud kepada bismillah maka harus ada jeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, antara ta'awud dan fa. Dan yang keempat baina akhiril fatihah wal amin, antara akhir fatihah dan amin. Jangan walaupun amin, jangan. Ada jeda dulu. Walaupun amin. Nah, ada jeda ukuran subhanallah, itu hukumnya sunnah. Baina amin wa surat, antara amin dan membaca surat. Amin. Itu harus ada jeda baru masuk kepada surat. Bukan amin Anies Baswedan dan ini bukan Cak Imin, bukan singkat amin, bukan ya. Bukan. Mentang-mentang amin Anies Baswedan Cak Imin, bukan. Jadi baina amin wa surat, antara amin dan ketika membaca surat. Artinya jangan langsung disambung dengan baca surat, tapi harus ada jeda antara amin ketika masuk kepada surat. Itu hukumnya sunnah. Wa yusannu lil imami tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkana al-ma'mum min qira'atil Fatihah. Disunahkan terhadap menjahit selaku imam tatwiluha, memanjangkan surat fi sholatil jahriyah, di dalam sholat yang sholatnya bangsa keras, agar liyatamakkana al-ma'mum min qira'atil Fatihah. Tujuan si imam memanjangkan baca surat agar si makmum mampu menyusul membaca Fatihah. Begitu. Jadi disunahkan terhadap si imam memanjangkan baca surat. Nah, itu. Ini mau udah sholat Jumat bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Sholat Jumat walaupun sah saja baca surat Jumatan, baca al-kafirun sah. Cuman di sini disunahkan. Wa yusannu lil imam, disunahkan terhadap imam tatwiluha, memanjangkan baca surat fi sholatil jahriyah, di dalam sholat yang bangsa keras, berarti isya, subuh, maghrib. Itu agak panjang dikit lah. Gitu. Maksudnya apa? Tapi jangan kebablasan juga. Jangan satu juz dibaca. Yang penting ukuran si makmum mampu selesai baca. Nah, itu aja ya. Coba kalau baca ina kalau nggak usah, nggak keburu si makmum baca Fatihah, kan gitu. Lakum din, mana contoh? Saya baca Al-Kautsar. Al-Kautsar cuma 3 ayat, Fatihah 7 ayat, minimal mengimbangi Fatihah. Nah itu. Kalau kuliah agak panjang dikit, makanya walaupun pendek matnya dari panjangin dikit biar si makmum ada kesempatan selesai baca Fatihah. Itu sunnah hukumnya terhadap si imam. Tatwilu gak memanjangkan baca surat fi sholatil jahriyah, di dalam sholat jahriyah. Apa jahriyah? Sholat yang bantar, sholat yang dikeraskan. Maksud dan tujuannya liyatamakkan al-ma'mum, agar ada kemungkinan si makmum min qira'atil Fatihah, daripada menyelesaikan baca Fatihah. Itu sunnah hukumnya, sunnah. Yang keenam, baina surah wa ruku, disunahkan hukumnya ada saktah, diam sejenak antara surat dan ruku, antara baca surat dan ruku. Lakum dinukum waliyadin. Jangan Allahu Akbar, dia pun sejenak ukuran subhanallah baru Allahu Akbar. Nah itu sunnahnya seperti itu.
Terus yang berikutnya doaul iftitah yusanu bi khamsati syurutin. Berikutnya doa iftitah disunahkan dengan 5 syarat. Doa iftitahnya disunahkan dengan 5 syarat. Jadi boleh membaca doa iftitah dengan 5 ketentuan. Ketentuan pertama, syarat pertama, ayudrika al-imam fil qiyam, hendaklah menemukan si imam di dalam waktu berdiri. Artinya boleh si makmum membaca apabila menemukan si imam masih dalam keadaan berdiri awal-awal lah. Nah, gitu. Jadi jangan mentang-mentang makmum, mentang-mentang sunnah nih baca doa iftitah. Sayang kalau ditinggalin doa iftitah punya sunnah. Jadi ada 5 ketentuan boleh membaca doa iftitah. 1, syaratnya si makmum menemukan si imam masih dalam keadaan berdiri. Artinya belum mendekati kepada ruku. Belum mendekati kepada ruku berarti masih baca Fatihah. Kata si makmum, walaupun gua baca doa iftitah insyaallah Fatihah gua kagak kebablasan, masih maksudnya begitu. Baru itu ada kesunahan baca doa iftitah. Bagaimana kasusnya begini? Ini kayaknya nih kalau baca doa iftitah gak bakalan keburu. Karena si imamnya sudah baca surat. Ya, kata kita imam sudah baca surat, kita baru Allahu Akbar. Karena kita udah ngaji kesunahan di dalam sholat salah satunya adalah doa iftitah. Kalau meninggalkan sunnah hukumnya maaf berarti menghilangkan pahala. Oh gitu. Jadi hukum itu tidak sempit. Hukum itu longgar tergantung bagaimana keadaan sikon. Nah, tergantung sikon. Apabila sikonnya memungkinkan silahkan baca. Tapi jika tidak memungkinkan jangan. Pertama, ketentuan atau syarat doa iftitah ayudrikal imam, hendaklah menemukan si makmum terhadap imam fil qiyam di dalam waktu berdiri. Maka fala yusanu idza adraqau fi ruku', maka tidak disunahkan terhadap si makmum apabila menemukan si imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud atau dalam keadaan i'tidal, langsung saja ikut ruku, langsung saja ikut sujud, cuman tidak dihitung rakaat. Cuman tidak dihitung rakaat karena sudah masuk rakaat, karena sudah pindah dari Fatihah 1 rukun sudah pindah kepada ruku dan sujud begitu. Yang kedua, alla yashra'a fi ta'awud. Ketentuannya tidak boleh cepat-cepat di dalam baca ta'awud biasa aja. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Dia tidak khawatir, tidak takut ketinggalan sebagian Fatihah apabila ia baca. Tapi kalau ada kekhawatiran, kalau seandainya dia baca doa iftitah, ukurannya Fatihah nggak bakalan kebaca nih. Nah itu, berarti ini mau sholatnya bersamaan dengan si imam. Kalau begini kan, walaupun bersamaan ada kan yang pelok. Artinya Allah bener gitu. Orang Allah gimana ya? Lemot lah. Lemot, bacaannya lemot, kagak bisa cepat gitu. Lemot lah. Tahu kan lemot? Nah, coba. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah, jangan khawatir, tidak takut ketinggalan sebagian Fatihah. Idza qara'ahu, apabila Fatihah dibaca. Yang keempat, alla takuna salat janazah, dan salatnya bukan salat janazah. Jangan sholat jenazah, sholat jenazah mah kagak ada doa iftitah, ya, kagak ada sholat jenazah kagak doa iftitah. Nah, sholat jenazah ruku, sholat kagak diujian pokoknya mas saya mau. Itu mah ada cerita musdur dulu ya, istimewa katanya sholat jenazahnya ada di belakang, kan gitu. Biasanya jenazah kan di depan tuh, ini mah jenazahnya ada di belakang. Orang Muslim karena menghormati toleransi, disolatin aja, cuma ditaruhnya di belakang. Itu cerita muslim, itu mah cerita. Entah benar, entah bohong, saya nggak tahu itu.
Ceritanya begitu. Yang keempat, alla takuna salat jenazah, dan salatnya bukan sholat jenazah, maka salat jenazah tidak ada kesunahan membaca doa if dari annaha mabniyatun ala takhfif, karena salat jenazah didirikan ala takhfif untuk meringankan. Yang kelima, alla yakhaffa khurujal waqti, tidak takut keluar waktu. Contoh begini, kita sholat akhir waktu, misalkan habis zuhur jam 2 misalkan atau setengah 3 habis waktu sholat, kita punya kesempatan sholat cuma 2 menit lagi, punya kesempatan sholat cuma 2 menit, masih di dalam waktu sholat, ketemu buntutnya aja, udah mah akhir bacaannya sempurnanya, yang rukun-rukunnya aja udah. Yang rukun-rukunnya usolli fardhu maghribi Allahu akbar, kagak udah pakai mustaqbal kiblati, ada udah langsung aja usolli fardhu maghribi Allahu akbar, langsung bismillahirrahmanirrahim waladhdallin Allahu akbar. Ini ukurannya kalau baca doa kita baca surat yang segala macam habis urusannya waktu ini. Nah itu kan. Jadi yang keempat, alla yakhafa khurujal waqti, jangan sampai khawatir habis waktu. Jadi melakukan sunnah sampai yang wajib ditinggalkan. Ya. Li'annahu yajibu alaihi naidin al-istiqalu bil wajib, karena orang yang melaksanakan sholat wajib sibuk dengan yang wajib, jangan sibuk dengan urusan yang sunnah jika emang keadaan tidak memungkinkan. Jika keadaan masih memungkinkan, emang itu bentuk kesempurnaan kesunahan yang ada di dalam sholat. Tapi jika mepet waktunya, udah jangan lama-lama. 3 menit sholat cukup, rukunnya 2 waktu. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Udah, baca tasbihnya satu kali aja. Kagak baca tasbih itu enggak apa-apa. Karena baca tasbih hukumnya sunnah. Dulu sudah dijelaskan paling sedikit ukuran rukuk di qadri subhanallah sekali. Gini aja berarti kayak sholat ngomong selesai urusannya. Tapi ada apa namanya? Ada temanina, jangan sampai tidak ada temanina. Ukuran temanina ukuran subhanallah. Itu jika kalau seandainya waktu sudah mepet benar. Itu jangan sampai, artinya sholat setengah di dalam waktu sholat, setengahnya pas waktu asar. Gitu. Jangan sampai begitu maksudnya. Kenapa bisa begitu? Karena semua yang ada di dalam sholat sunnahnya dibaca akhirnya begitu. Jadi begitu, itu ketentuan membaca doa iftitah. Jadi 5 syaratnya. 1, menemukan si makmum kepada si imam dalam keadaan berdiri. Maka tidak disunahkan membaca doa iftitah apabila menemukan si makmum kepada si imam dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan sujud atau keadaan i'tidal atau dalam keadaan tasyahhud. Yang kedua, alla yashraf ta'ud, tidak boleh cepat-cepat di dalam ta'ud santai, tidak cepat. Yang ketiga, alla yakhafa fatihatul Fatihah, tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah apabila dibaca oleh si makmum. Dan yang keempat, dan sholatnya bukan sholat jenazah. Dan yang kelima, tidak khawatir keluar waktu sholat. Jadi berarti masih aman waktu sholatnya lah. Berarti sholatnya masih pertengahan waktu atau awal waktu, bukan akhir waktu, walaupun sah. Makanya waktu itu ada waktu tahrim, ada waktu makruh, atau waktu fadilah, ada waktu jawab. Waktu fadilah berarti awal waktu, namanya waktu fadilah. Walaupun kita sholat jam 1:30, itu masih masuk waktu sholat. Ya, itu bukan akhir waktu namanya, bukan. Masih tepat waktu, bukan awal waktu, masih tepat waktu, bukan berarti tidak tunggu sholat begitu ada belakang, bukan. Itu mah namanya waktu fadilah, waktu keutamaan. Kayaknya kalau langsung awal waktu gak sempet ini, soalnya apa namanya, kerjaan masih banyak nih, lagi ngelayanin kopi belum selesai sih, kira-kira jam 12:30 baru beres nih kayaknya ngelayanin. Itu pun masih tepat waktu, itu pun masih tepat waktu, cuman bukan waktu fadilah, waktu jawab, ada waktu ikhtiyar,
Jangan mentang-mentang lagi senang sholat begitu dulu sholat. Hilangin kerja, ada yang nyolong-nyolong apa namanya jualan. Tidak boleh, agama itu tidak seperti ya. Bil wajib riwayatuhu. Mana riwayatuhu wajjahtu wajhiya, riwayat membaca doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu riwayatnya. Kalau kita memakai ini wajahnya dulu ya. Dulu diajarin saya waktu kecil ini wajahnya dulu. Enggak apa-apa ya, itu masalahnya ini itu sebenarnya kalau kata santri, nah namanya huruf taukid penguat, nah gitu penguat. Kalau riwayat hadisnya kalau begitu doang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Kalau kita mah dulu ini wajjahtu. Saya dulu ngajarnya ini wajjahtu. Pas baca kitab begini. Berarti ketika ada ini itu hanya penguat. Ini sesungguhnya saya wajah menghadap saya begitu. Jadi penguat. Taukid namanya. Itu tidak salah. Tidak salah. Terus apa lagi riwayatnya? Doa iftitah tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danasi. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu doa iftitah sama tuh. Ulama kan diajarnya Allah akbar kabira doang. Nah, padahal doa iftitah satu Allahu akbar kabira, yang kedua riwayat doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'idta minal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Artinya begini. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah kepada kami wa baina khataaya, antara kesalahan-kesalahan kami, seperti Engkau jauhkan antara masyriq dan maghrib. Engkau jauhkan antara jarak masyriq dan maghrib, begitu pula jauhkanlah dosaku ini ya Allah. Maksudnya begitu. Apalagi Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah min khataaya, kesalahan-kesalahan kami, kama yunqqa thawbul abyad, sebagaimana disucikan baju yang berwarna putih dari kotoran-kotoran, berarti jernih tanpa kotoran. Baju putih jernih tanpa setetes kotoran. Apalagi Allahumma ighsilni min khataaya, ya Allah cucilah kami, bersihkanlah kesalahan-kesalahan kami, bilma'i dengan air, wasalji dan air salju, wal barad dan dengan air hujan. Nah itu. Jadi mau Allah maba'id baini silakan. Jadi jika ada yang baca doa iftitah Allah maba'id baini, kita jangan aneh. Ya, jangan aneh, jangan kita anggap itu melanggar aturan, tidak. Itu semuanya benar. Riwayatnya dua. Satu doa iftitah pakai wajah wajhiya lilladzi, yang kedua pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Cuman yang memprioritaskan biasanya kalau wajah itu orang NU, dan kalau ba'id baini biasanya dipegang oleh Muhammad, biasanya begitu. Padahal dua-duanya gurunya sama. Si dulu golek tuh Asep Sunandar. Hari mana nyaho manusia teh naon? Asep Sunandar nih, golek dulu. Kamu tahu manusia? Manusia itu apa? Manusia itu mana manusia? Manusia itu di dalam tai. Kan gitu. Apa manusia? Ketika Badui manusia mana? Yang mana? Kita nih semua ketika ditanya dulu manusia. Mana jelema? Tapi ketika ditanya hakikat manusia mana? Ayo kan bisa dijawab. Hakikat manusia itu mana? Ada di dalam apa? Puji, tai, kan gitu ya. Hati. Oh, ternyata manusia yang dinamakan manusia adalah yang bisa memanusiakan manusia. Itu namanya manusia.
Jadi tidak dinamakan manusia walaupun bentuknya manusia jika tidak bisa mengerjakan kalau bahasa Sunda manusia. Manusia itu artinya mana manusia, mana punyamu gitu. Itu orang Sunda itu filosofinya begitu. Manusia, mana manusia. Kalau kita kan dihapus semua, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Padahal mana punya kamu. Kita mah tidak punya apa yang punya adalah Allah. Makanya dinamakan manusia. Mana manusia? Gitu. Mana manusia? Nah gitu. Jadi yang namanya manusia adalah bukan bentuk fisik, ini bukan, ya, bukan bentuk fisik, tapi adalah hakikat manusia adalah yang mampu memanusiakan manusia. Dan sifatnya manusia diambil dari kata nas. Nas itu artinya lalai, lupa, lupa. Kenapa boleh? Nah yang ketujuh, at-ta'ud wa afdaluhu. Setelah itu baca doa kita, sunnah baca ta'ud. Utamaannya baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitan. Nah wa yusannu fi kulli raka'ah, membaca ta'ud disunahkan dari setiap rakaat. Bahkan wa yata'akkadu fi raka'atil ula. Lebih muakkadah hukumnya membaca ta'ud yaitu ketika di dalam rakaat pertama. Cuman wa yusannu al-israru bihi, disunahkan baca pelan-pelan ketika baca ta'ud. Jadi ketika baca ta'ud sunnah hukumnya pelan-pelan. Namanya kagak ada kita nggak denger baca ta'ud keras kayak orang mau ngaji kori. Berarti ketika dikeraskan dia tidak tahu caranya. Sunnahnya mah tidak dikeraskan, tapi sunnahnya dipelan-pelankan. Itu sunnah baca ta'ud. Sekalipun sholatnya sholat jahar, artinya sholat yang dikeraskan, tapi ketika baca ta'udnya mah tidak boleh dikeraskan. Itu sunnah hukumnya. Kira-kira paham nih? Insya Allah. Nah, karena sudah paham, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa memperbaiki tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah benar. Mudah-mudahan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal haq ya kashifal gham ya man bi'abdi wa yarham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad